Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semangat, semangat, semangat. Semangat pagi. Semangat pagi ya. Ya, alhamdulillah ya kita kembali lagi hadir di pagi ini. Ya, tentu di acara yang biasa kita dengar kalau pagi-pagi, yaitu Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar Kabupaten Baru dan sekitarnya. Ya. Jadi saya Alil bersama dengan Bang Ilo yang hadir akan menemani Anda di pagi ini. Iya. Dan tentunya di hari apa nih? Hari Rabu di? Ya. Rabu, hari Rabu, Bang Alil. Iya, Rabu 14 Mei 2025. Wah. Iya. Kalau yang pegawai-pegawai ini masuk kantor nih. Iya betul. Iya. Setelah saya juga sudah masuk kantor ini, Om Alil. Oh, sudah masuk kantor lagi. Masuk kantor ya lembaga saya di Makassar, kan LSM saya di Makassar. Sudah masuk kantor. Jadi saya lagi di Makassar sekarang di Makassar, ini. Tepatnya di kantor Sulsel ya, dia perlu ada yang seru, Bang Alil. Ya. Iya, kemarin itu kita di Baruji. Di Baru lagi ikuti camping groundnya, camping keluarga. Di salah satu villa mantan anggota DPR kita, Haji siapa namanya, Haji Sahrullah ya. Sahrullah. Banyak diskusi juga kemarin sama beliau itu. Wah. Iya, banyak informasi itu yang kita dapat. Banyak informasi dan ada tema-tema berikutnya yang ada kaitannya dengan DPR, seperti ketika kita bicara tentang tupoksi DPR, kemudian bicara tentang pokok pikiran DPR Pokir, ya beliau bersedia untuk bergabung dengan kita untuk mendiskusikan itu. Iya. Dan pagi ini kita live di acara Ogi Baru Menyapa ya di TikTok. Bisa kita dengarkan di TikTok, kemudian di streaming IG Radio IG Radio, dan bisa juga langsung telepon ya ke IG Radio ya. Bisa bisa di nomornya itu 0822 99 888 164. Iya. Ya, jadi bisa juga dengar atau mengikuti acara ini di YouTube. YouTube. Iya, di Facebook juga bisa. Bisa juga langsung datang saja ke IG Radio FM. Iya. Jadi Ogi Baru Menyapa ini hadir di Rabu ini, di pagi ini, dengan tentunya kan beda dengan kemarin kalau tema kita kemarin kan mau membahas tentang pertanian ya, Bung Alil ya. Namun tapi sepertinya kadisnya juga belum siap, dan kita merasa tidak sempurna lah kalau tidak ada dari leading sektor yang terkait. Betul. Karena tentu kita butuh data, mengkonfirmasi data-data yang sebenarnya berapa potensi, beberapa hasil per hektar, kemudian apakah sudah ada brand-brand lokal dari resultan. Tapi sepertinya belum. Kita juga ingin tahu apa langkah-langkah ke depannya, tapi mungkin bisa diagendakan di minggu depan, Bung Ali. Dan pagi ini kita akan mengobrol ini terkait dengan ini kan kemarin banyak yang sampaikan bahwa kita bicara terkait dengan BLK atau lapangan pekerjaan di Barudi. Bilang, ada usulan kemarin begitu, Om Milo. Iya. Boleh. Ini kita jadi pagi ini kita angkat tema itu BLK dan lapangan kerja. Iya. Siapa butuh apa dan siapa bisa apa. Jadi siapa yang butuh apa? Kemudian siapa bisa apa? Maka deh maka deh nulle matoko maga nulle jama.
Saya rasa bagus ini tema Bung Alil, karena tema ini kan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita di Kabupaten Baru, Bung Alil, terkait dengan kondisi daerah kita yang masih sangat sulit untuk recovery ekonomi dan sulit mencari lapangan kerja dan masih minimnya investasi yang masuk. Maka solusinya adalah bagaimana kita mempersiapkan tenaga kerja yang betul-betul punya skill, siap berkompetisi di dunia kerja, Bung Alil. Nah, itu adalah tidak bisa dilepaskan dengan tanggung jawabnya pemerintah, Bung Alil. Oh, kata tanggung jawab pemerintah ya? Ada, Bung Alil. Saya kira tanggung jawab sendiri sebagai masyarakat. Jadi bukan tanggung jawabnya orang tua saja karena mencetak anak, berusaha mencarikan kerja, mempersiapkan sumber daya anaknya, tapi negara juga harus hadir seperti itu. Dan dalam konteks lebih kecil, kalau kita berbicara struktur pemerintahan, maka daerah mestinya harus hadir mempersiapkan warganya untuk ikut berkompetisi di dunia kerja sesuai dengan kebutuhan angkatan kerja sekarang ini. Kemarin kan banyak yang lucu-lucu itu, Bung Ali. Jadi sebenarnya ide ini berangkat dari kemarin secara tidak sengaja kan. Muncul teman-teman berpendapat bahwa sekarang ini contoh misalnya ada di Halmahera buka lapangan kerja sampai 1.000, di Marwali juga, tapi teman-teman kita tidak bisa menempati posisi-posisi penting karena apa? Karena mereka tidak punya skill, padahal sekarang itu lebih dibutuhkan skill daripada sertifikat dan sebagainya. Oh, jadi dibutuhkan sertifikat Iya, artinya sertifikat dibutuhkan, tapi ada juga orang ada sertifikat tapi skillnya rendah, tapi ada juga orang tidak ada sertifikat tapi skill pengalamannya yang cukup sehingga mereka diterima oleh perusahaan normal. Oh iya, Pak. Kayak kemarin itu yang bicara di mana itu banyak lapangan pekerjaan di sini, ada 1.000 penerimaan, contoh di Halmahera. Tapi yang mendaftar kemudian yang punya skill orang baru sedikit. Oleh karena itu, Bung Alil, kita berharap semoga pemerintah sekarang ini bisa mempersiapkan sumber daya yang betul-betul siap untuk menyerap terserap di sektor kerja, di mana sektor kerja banyak sekarang di luar ini kan terlalu banyak berkaitan dengan pertambangan, tambang, Bung Alil ya. Kemudian industri dan sebagainya. Jadi sudah ada mulai pergeseran itu dunia kerja, Bung Alil. Jadi pemerintah harus hadir mempersiapkan itu kalau kita tidak ingin tertinggal. Betul sebenarnya, Bung Alil. Nah, kalau tidak bisa kita siapkan lapangan kerja di daerah kita, cukuplah mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Jadi mereka tidak apa-apa keluar mencari kerja, tetapi bekali mereka dengan skill, keterampilan, sehingga mereka keluar tidak hanya menjadi buruh di pelabuhan, tidak hanya menjadi buruh di pasar-pasar, tidak hanya menjadi bawa mobil di kota, tetapi mereka ikut berkompetisi menempati posisi-posisi penting di perusahaan. Nah, dan kalau kita berbicara tentang leading sector, ini itu punya tanggung jawab ya, Bu Balil. Maka itu adalah tanggung jawab juga pemerintah, tidak boleh lepas di situ. Dan kalau kita berbicara leading sector, maka ada di situ namanya Dinas Tenaga Kerja. Salah satu divisi atau unit yang ada di banyak ada namanya Balai Latihan Kerja. Jadi lembaga ini sebenarnya, Bung Alil, BLK ini lembaga pelatihan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. BLK menyediakan berbagai program pelatihan yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kerja yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Jadi kalau saya tidak salah di Baru itu di dalam kota ya, di pasar Pasar Lama ya. Pasar Lama itu ada BLK di situ. Tapi tidak tahu. Waalaikumsalam. Sebentar Pak ya, sebentar ya. Sebentar dulu Di. Ada prolog dulu nih. Jadi di Pasar Lama ada BLK di situ.
Nggak tahu berposisi. Dan tujuannya itu Bung Alil sebenarnya BLK adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan yang dirancang, kemudian mencetak tenaga kerja yang kompeten, siap pakai dan memiliki daya saing yang tinggi. Ya, jadi gunanya itu BLK mencetak mentong ini mencetak Bung Alil. Iya. Berarti jadi berarti banyak itu anunya apa kalau istilahnya yang sudah magang di situ tuh bagaimana? Karena kemarin jadi informasi bilang banyak yang magang-magang di sana itu di BLK bilang banyak. Ya mungkin lulusan apa? Ada lulusan menjahit sih. Iya. Informasi akademi Majai. Seasonnya suruh jadi teman-teman yang di sana nanti yang ditempatkan itu adalah betul-betul memang memahami tentang dunia kerja Bung Alil. Supaya mereka bisa merancang program yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian bagaimana ini BLK betul-betul berfungsi untuk menyediakan tadi tenaga kerja yang punya kompetensi, daya saing. Nah, buatlah program-program yang sesuai dengan kebutuhan, bikin perencanaannya, anggarkan lewat APBD, anggaran dan sebagainya. Dan jangan seke kalau sama rakyatnya Bung Alil. Bikinlah yang betul-betul yang pro untuk berkepentingan untuk misalnya bagi tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja. Tidak apa-apa kita keluarkan anggaran yang besar, tetapi kan untuk rakyat kita juga, untuk masyarakat kita Bung Alil. Contoh lapangan pekerjaan kalau di Baru ini Bang Elo kan yang biasa itu contoh di apa itu di bawah sana PLN kayak itu. Kemarin itu banyak penerimaan di situ katanya. Ini banyak penerimaan. Tapi kan ada kesepakatan kemarin itu kayaknya dengan pemerintah kabupaten bahwa yang diutamakan diterima itu orang baru. Tapi setelah dibuka banyak orang baru mendaftar, tapi ya skillnya itu kita bilang tidak ada kompetensinya. Betul. Tidak ada kompetensi di bidang itu. Jadi terpaksa itu pihak Indonesian Power merekrut dari luar. Apa degaga? Sindangi mega bola-bola kos ke bero bahasa lu tanda Kak. Dari mana Mas? Udah dari Jawa, kerja di mana? Di PLTU. Bagian apa di sana? Bagian kelistrikan. Boleh saliwang. Boleh saliwang. Sekalinya saya tanya lagi, kasih si kampungnya SDP balutan Kak. Ini mah Jawa kada buka PLTU. Agi Jawa security Kak. Padahal sebenarnya itu Bung Alil tidak bisa terjadi seperti itu. Itu kan sebenarnya tidak ada perencanaan yang tiba-tiba. Jadi misalnya kehadiran PLTU di Paru itu di bawah itu kan sudah masuk di dalam master plan, ada perencanaan. Begitu kita tahu bahwa tahun depan sudah harus ada PLTU, maka BLK di situ sudah harus mempersiapkan tenaga-tenaga lokal melalui pendidikan di BLK itu untuk mengantisipasi itu Bung Alil. Kalau itu dilakukan kan tidak terjadi seperti yang kita katakan tadi. Iya kan? Yang paling tahu ada perencanaan itu kan pemerintah. Aja na ya memang mana ke master plan maka dengka jalan baru lo bangun proyek nasional atau lo balu kereta ke api tapi melimana galuna masyarakat. Jangan yang begitu Bung Alil. Ya kan, tapi ada juga sebagian yang begitu, ada oknum juga. Ketika tahu ada master plan mau dibuka jalan, ya beli sawah di sekitar itu, kan ada proyek kan. Nah, ada kesempatan nih, kada nading 3 kali lipat. Ya, kita baca komentar dan kita ucapkan dulu selamat datang. Ini siapa ini yang baju kuning ini? Pak Sarudin Cokas. Main nama tolak dan ini. Om Cokas. Maka kenapa dia mantu alat dah wita Cokas. Kalau lo mah biasa wita pada anak muda.
Ini berdiri jual songko. Songko-songko supaya pada ke anggota DPD. Ini salah satu pemerhati dan apa ya, sosial ya di Bardu ya, Bung Alil ya. Sudah lama berkecimpung di dunia-dunia seperti itu. Iya. Bagaimana kabar ini Om Cokas? Ya alhamdulillah sehat-sehat. Persiapan ini mau menuju Bardu ini. Oh iya. Agas itu Yama Gubernur. Ya, agak informasi. Badan Penanggulangan Bencana. Oh iya. Meski badan. Oh. Indeks cepat. Iya. Indeks cepat. Iya. Ini ada komentarnya Om Cokas, saya bacakan nih. Apa BLK yang sudah dibangun setiap kecamatan sudah diaktifkan? Ya itu. Iya. Karena saya lihat banyak bangunannya, canggih, bagus. Iya. Cuma karena tidak ada alat di dalam, tidak ada alat-alat yang bisa dipakai untuk. Cuma saya tidak mau sebut contoh ya, tapi ada BLK bagus sudah di luar, di dalamnya mana barangnya, itu barangkali bisa dibahas. Oh, bangunan nangka, ada bangunan. Jadi bagus. mungkin bagus gedungnya menurut Pak Cokas. Tinggal peralatan-peralatan sarana dan prasarana yang mendukung program BLK itu yang belum ada ya, mungkin menjadi tanggung jawab yang sekarang ini ya. Artinya kalau ada yang mendengar dari unsur pemerintah sekarang ini akan katakanlah kemarin Bupati yang terdahulu menciptakan fasilitas gedung ya, sekarang ya silahkan diisi sarana prasarananya kan seperti itu. Sebagai bentuk keberlanjutan. Sebagai bentuk keberlanjutan ya. Ya itu. Ini ada Andi Mapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malik, selamat malam. Ada Arifin. Berkualitas tas, tapi tidak bersaing karena harus mempunyai sertifikat migas, BNSP atau Kemenaker RI. Berkualitas tapi tidak bersaing karena harus mempunyai sertifikat migas. Kalau ini mungkin dikerja di PLN kah? Kan yang begitu Bung Alil, bisa saja misalnya ada kan lembaga-lembaga tertentu memang yang ada program sertifikasi ya, sertifikasi khusus untuk skill tertentu. Nah misalnya Depnaker bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti itu, penyedia sertifikasi seperti itu, diprogramkanlah misalnya 6 bulan, kemudian dibukalah siapa yang berminat, yang punya keinginan untuk itu, kan bisa terjadi seperti itu. Tapi sekali lagi memang harus masuk semuanya di dalam perencanaan, karena kalau tidak ada dalam perencanaan tidak boleh tiba masa tiba akal, karena sistem penganggaran kita itu harus masuk dulu dalam pagu anggaran, tidak ada yang tiba masa tiba akal. Jadi disinilah pentingnya, perlunya sebuah program lah katakanlah seperti itu, ketika membuat perencanaan betul-betul menggali dari bawah apa kira-kira yang bagus, bukan hanya copy paste saja Bung Halil. Ada barangkali kalau menurut copy paste. Materi Bung Halil, materi apa yang mau apa tidak mau pusing biasa kan itu ya seperti itu. Kasusnya kemarin banyak yang mengatakan bahwa mesin jahit masih cara menjahit masih seperti itu, komputer dan sebagainya. Sementara tuntutan dunia kerja tidak seperti itu lagi, sudah ada lagi pergeseran. Ini Ibu Lilis ini. Jangan tahu tertipu dengan wajah di medsos Bang Ilo, karena ada efek. Oh begitu. Kita undang sebentar ini ada Pak Malik. Coba juga undang Ibu Lilis. Ya kasih masuk aja semuanya, kita rame enak ngobrol di sini. Apalagi kalau ada kiriman kopi kan mantap. Sudah makin minum kopi? Sudah makin minum? Om Milo? Nah, cuma minum air putih aja nih. Oh iya. Mudah-mudahan ada nanti kiriman kopi nih. Lanjut. Iya, lanjut. Iya. Dan kita sapa dulu. Selamat pagi nih untuk Pak Ripin. Iya. Kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Ripin. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Ripin. Iya, selamat pagi.
Siapa Pagi. ini? Dengan siapa Pak? Pak Ripin cocok nih? Cocok. Oh ya Saya Pak Ripin. sendiri, Pak. Ya. Saya sendiri Pak Arifin. Oh iya. Kalau bisa buat saran Iya. bagi teman-teman di Baruy, khususnya yang pemula, Iya. itu habis kursus di BLK tidak bisa mendapatkan pekerjaan kalau tidak membuat sertifikasi di kayak BSP di Cepu atau RI Kemenaker Jakarta. Iya. Itu baru bisa bersaing di dunia proyek, termasuk di Morowali atau di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Itu baru bisa bersaing Pak, karena semua itu dokumen itu divalisasi ditunjang dengan sertifikasi. Biarpun tidak berpengalaman tapi sertifikasinya tidak ada, itu tidak bisa bersaing di dunia proyek ke tempat-tempat lain, termasuk di profesi lain gitu. Oh iya. Harus ada sertifikat yang dari Kemenaker di Ya, sama BSP. Oh BSP. Iya. Dan dikeluarkan di Cepu. Iya. Tapi BLK enggak bisa keluarkan itu atau yang Tidak bisa karena banyak yang sudah kursus di BLK, Iya. dia tidak mendapatkan sertifikasi, tapi CEO-nya tidak ada, lisensinya tidak ada. Iya. Yang nggak punya lisensi, banyak saya lihat teman-teman itu pemula itu anak-anak Iya. punya sertifikasi, lisensinya tidak ada. Iya. Bagaimana Bang Ilo itu? Ya, jadi dalam konteks pekerjaan-pekerjaan tertentu, Bung Alil, memang membutuhkan sertifikasi selain skill yang sudah ada dan pengalaman. Itu memang benar. Tetapi kalau kita melihat fenomena yang ada sekarang ini, teman-teman yang kerja di Halmahera dan beberapa di Morowali dan sebagainya, itu banyak yang mereka juga bekerja hanya berangkat dari sebuah skill. Cuma untuk menempati posisi-posisi tertentu, mungkin kalau sudah masuk di posisi middle ya, menengah kelas level-level menengah di perusahaan itu, ya itu sudah harus dibutuhkan sertifikat tertentu. Sama misalnya dengan pelaut. Pelaut itu banyak yang masuk saja dulu hanya pengalaman ikut-ikut. Setelah itu lama kerja di kapal misalnya, Bung Alil. Tapi dalam kondisi tertentu ketika mereka sudah ingin naik level, mereka harus kembali sekolah di Barombong misalnya untuk mendapatkan sertifikat tertentu, Bung Alil. Karena itu adalah bentuk pengakuan resmi. Nah, menurut saya kalau ada yang seperti ini, inilah yang perlu sebenarnya ditangkap oleh pengelola katakanlah OPD terkait ya, Dinas Tenaga Kerja melalui BLK-nya ini untuk menangkap hal-hal seperti itu melalui proses kerjasama. Misalnya, ataukah mengirim anak-anak kita yang punya kemampuan, punya skill, tinggal memerlukan sertifikasi, ya kirimlah mereka untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu untuk mendapatkan sertifikat. Jangan bebankan lagi mereka mengurus sendiri dengan mengikuti di swasta-swasta itu, Bung Alil, karena kan membutuhkan pos yang besar juga. Caranya untuk mendapatkan sertifikat kayak begitu tadi yang dari Kemenaker itu bagaimana? Ya, mestinya kenapa masih aktif kayaknya? Halo Pak Arif. Di mute. Oh iya. Oke. Ya. Iya. Ya, kalau terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Arifin, itu kan kasuistik, Bung Alil. Untuk skill tertentu itu dibutuhkan sertifikat, tidak hanya cukup dengan pengalaman yang ditunjukkan bahwa saya pernah bekerja. Meskipun juga ada perusahaan-perusahaan tertentu itu tidak terlalu mengandalkan itu, Bung Alil. Untuk skill, saya ambil contoh anak-anak di rumah saya ini yang pernah dulu cuci mobil, ada 3 orang gitu. Sekarang sudah mereka bergaji 12 sampai 17 juta di luar ya. Padahal dia tidak punya sertifikat, tidak pernah ikut-ikut, tapi ikut di orang tua kerja di Halmahera, ikut orang tua kerja misalnya di Palembang dan sebagainya. Dari pengalaman itu, ya mereka bisa bekerja. Tetapi ya kalau pada posisi-posisi menengah, katakanlah bukan lagi pada posisi-posisi pekerja atau buruh, sudah masuk pada posisi leader, memang sudah dibutuhkan itu karena orang harus expert. Nah, ketika orang harus expert, harus dibuktikan dengan sertifikat. Saya setuju dengan itu, Bung Ali. Iya. Nah, jika saja di sekarang kalau kita tadi dengar apa yang disampaikan oleh Pak Arifin, nah mestinya ke depan pemerintah mulai menggagas seperti itu, bagaimana menyiapkan sumber daya calon tenaga kerja kita ini dengan sertifikasi yang memang menunjang mereka untuk cepat dapat pekerjaan, Bung Ali.
Iya, dengan tadi melakukan kerjasama untuk menerbitkan sertifikat migas BNSP. Ya, misalnya itu salah satu contoh ya, Bung Khalil, contoh ya. Kalau menggunakan katakanlah ekskavator dan sebagainya, mobil roda 10 dan sebagainya, nah itu banyak kan anak-anak kita langsung keluar saja. Cuma mereka itu tadi tidak bisa untuk jadi posisi-posisi strategis, mereka hanya operator saja, tidak punya. Bayangkan itu Milo, kalau operator saja itu digajinya besar. Iya. Ada kemenakan saya itu Bung Khalil. Sejak kecil di Baru itu dia malah tidak tamat SMA ya. Sejak kecil itu dia sudah bawa truk. Dan sekarang dia sudah di salah satu daerah di Papua lah, melalui proyek besar di sana. Itu gajinya itu sudah di atas 15 juta Bung Khalil. Itu di luar lembur. Padahal ya operator itu saja 10 roda Bung Khalil. Dan di sana itu dijamin luar biasa, mulai dari mesnya, laundry pakaiannya, makanannya, ya pokoknya nyawa aja yang tidak ditanggung Bung Khalil. Jadi kita ulangi lagi poinnya Bung Khalil. Kalaupun daerah kita tidak mampu untuk menghadirkan investasi, menghadirkan perusahaan-perusahaan produktif yang bisa menyerap tenaga kerja yang begitu banyak, paling tidak siapkan tenaga kerja asal baru dengan SDM, dengan sertifikasi agar dia bisa kompetitif di daerah luar. Nanti kalau mereka semua sukses, tiba-tiba ada dibuka lagi lapangan kerja di Baru, mereka kembali. Kita sapa dulu Pak Malik ini. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabar ini Pak Malik? Alhamdulillah. Iya, sehat-sehat. Jadi. Iya. Ini kita bicara ini terkait dengan BLK. BLK ini ataukah lapangan kerja? Nah, iya. Jadi saya kira kita harus paralelkan ini keinginan pemerintah saat ini dengan programnya berdasarkan visi misinya. Saya kira sumber daya manusianya juga sudah harus siap. Karena jangan sampai orang luar yang dicarikan pekerjaan karena kita tidak siap. Ini masalah besar. Saya sedikit cerita Bang Ilo, bahwa dulu waktu 2002 itu saya pas ada di Sangatta. Sangatta waktu itu adalah pemekaran kabupaten. Awang Paruk itu di demo sama masyarakat, di demo terkait waktu itu masih terkait limbah. Kemudian pindah ke terkait kenapa masyarakat Sangatta tidak boleh kerja. Sementara ada perusahaan besar. Waktu itu saya ikut masuk menghadap sama Pak Awang Paruk. Pak Awang Paruk katakan, saya persilakan Anda cari solusi. Kita mau apa? Saya kan dukung. Kita mau apa? Yang pasti bahwa ketika mau bekerja di perusahaan itu, Anda memang siap bekerja. Nah, waktu itu ada namanya toko pemuda asli Sangatta. Meskipun dia itu pendidikannya sangat rendah, tetapi dia mau belajar. Dia tanya saya, bisakah Bang Malik ini tinggal di Sangatta? Semuanya saya jamin. Dia katakan begitu sama saya. Tetapi tolong bantu saya bagaimana cari solusinya ini. Itu tadi bahwa langsung saya bilang, bikin BLK. Apa itu? Balai Latihan Kerja. Tidak boleh ada orang yang bekerja di perusahaan manapun di Sangatta ini tanpa rekomendasi dari BLK itu. Sehingga di BLK inilah dididik. Minta kepada pemerintah fasilitas supaya betul-betul bisa pendidiknya ada. Dan sudah bilang, bagaimana caranya? Saya bilang, gampang. Saya ke Makassar. Saya kembali dibiayai
dibiayai BLK, dibiayai ke BLK Makassar. Saya bawa semua itu berkas-berkas di BLK, kemudian saya bawa ke Sangatta. Alhamdulillah, karena memang beliau mau, mereka semua mau, dengan mendirikannya BLK itu tidak ada lagi kekacauan tentang tenaga kerja, karena memang dia didik, fasilitas lengkap. Akhirnya tidak ada orang bekerja di sana tanpa sertifikat dari BLK yang dia bentuk itu. Nah setelah itu saya kembali ke Baru karena memang bukan merantau saya, cuma memang ada tugas yang dikasih waktu itu Baru. Nah sekarang kita kembali ke Baru. Baru ini dengan progres perencanaan Kibar, kawasan industri baru. Ya. Sementara kan dalam proses mencari untuk membentuk itu betul-betul terjadi itu bahwa ada Kibar, kawasan industri baru. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita ini masyarakat baru untuk siapkah kita? Kalau tidak, wah, orang luar saja yang dikasih pekerjaan. Kita harus siap. Kemudian ada komitmen. Makanya saya bilang kemarin sama teman-teman, buat lembaga pendidikan yang betul-betul bisa mendidik ini. Masa di PLTU saja orang luar sebagai vendor, orang luar sebagai vendor dari pekerja, mulai dari security-nya sampai ke orang luar. Ya itu intinya, bahwa saya berharap dimulai dari kesiapan SDM dulu. Karena kalau tidak siap itu, wah, kemudian BLK, Dinas Tenaga Kerja, itu tipenya kan, levelnya kan cuma tipe C. Dia cuma punya 2 bidang. Mestinya kalau memang Kibar ini mau dididik, ya Dinas Tenaga Kerja ini harus naik levelnya. Ya, saya kira itu untuk saudara. Terima kasih. Oke, Bung Khalil. Oke. Iya. Terima kasih Pak Malik. Ya, silakan Bung Khalil. Iya, itu Pak Malik sudah komentar Amila. Iya, terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalamannya waktu di Kaltim kemarin. Kemudian bagaimana di Baru ini, ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan begitu, Bang Ilo. Bagaimana responnya? Iya. Ada juga tadi saya lihat di bawah ini si Jalangkung ini, nggak apa-apa kita naikkan juga Bung Khalil, karena dia kan ini praktisi langsung mungkin yang sudah merasakan juga bagaimana suka duka dunia kerja ya. Yang jelas kita semua sepakat bahwa kenapa BLK ini dibentuk, karena tujuannya adalah untuk memberikan pelatihan, memberikan bekal, memberikan skill kepada masyarakat calon tenaga kerja agar bisa berkompetisi, bisa memiliki kemampuan kompetensi di dunia kerja, Bung Khalil. Dan sekaligus juga bisa mandiri, karena di BLK juga itu ada program-program yang memang bertujuan untuk membuat orang mandiri, seperti misalnya yang ada di Pangkep yang sering dikunjungi orang itu sekarang yang ada di Mandala. Di Mandala itu misalnya tata rias. Kemudian bartender seperti itulah yang meracik kopi dan sebagainya ya. Kemudian salon kecantikan namanya seperti itu. Tapi itu kan misalnya untuk kemandirian untuk orang-orang tertentu. Nah, yang kita maksudkan tadi ini, yang dimaksudkan juga oleh Pak Malik ini adalah dunia kerja yang lebih dari itu, Bung Khalil. Seperti misalnya di dunia pertambangan, di dunia migas, kemudian seperti di Marwali, di Ternate, dan di mana-mana sekarang perusahaan-perusahaan besar buka dan membutuhkan tenaga-tenaga yang punya skill. Nah, di situ juga harus ada peran dari pemerintah dalam hal ini BLK-nya. Contoh misalnya, tidak semua orang-orang baru yang berangkat keluar itu punya bekal untuk bisa operator alat berat, misalnya katakanlah ekskavator.
Tidak semua orang yang keluar itu punya bekal misalnya untuk operator mobil 10 roda. Tidak semua orang punya kemampuan las yang punya sertifikat tinggi misalnya, Bung Alil ya. Yang seperti itu sebenarnya sudah harus dipersiapkan sekarang. Kalaupun sarana dan prasarananya tidak tersedia untuk sementara di Baru, mungkin bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang resmi, yang memiliki expert, memiliki tenaga-tenaga pelatih yang memang layak. Yang kedua, ya memang sertifikatnya itu bisa diterima sebagai bahwa oh iya alumni-alumninya nih betul-betul memiliki skill, Bung Alil, seperti itu. Jadi sertifikat itu kan hanya syarat formal saja. Ada sama tadi dikatakan oleh Pak Arif, ada orang yang sudah punya skill, tetapi tidak punya lagi sertifikat, nah susah juga. Sebaliknya juga ada orang yang tidak punya itu, tetapi untuk posisi tertentu yang dibawa, yang kelas-kelas pekerja itu atau operator masih bisa ditoleransi seperti itu, Bung Alil. Iya. Oke, sebelum kita sapa Bu Lilis ini yang terakhir tadi dari Bung Malik itu maksud saya, memang sekarang pemerintah sudah harus menyiapkan sekarang ini, makanya saya selalu mengharapkan ke depan ini right man on the right place, Bung Alil. Tempatkan orang nanti di Denaker yang betul-betul punya kemampuan untuk bagaimana dia punya tanggung jawab mengembang amanah itu, bukan hanya persoalan dia adalah dekat atau dia pernah dulu menjadi bagian atau balas jasa dan sebagainya, tapi betul-betul kita ingin melihat dia bisa berfungsi dengan baik, Bung Alil. Terutama tadi menjawab tantangan dunia kerja kita di Baru. Intinya saya ulangi lagi kembali, kalaupun untuk sementara pemerintah masih berat menghadirkan investasi, membuka lapangan kerja yang besar untuk masyarakat Baru, paling tidak pemerintah mampu menyiapkan tenaga kerja terampil yang memiliki skill, memiliki sertifikat untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif, Bung Alil. Itu yang perlu dipikirkan ke depan. Oke. Iya. Bagilah sebelum kita sapa Bu Lilis ini ada komentar ini. Nggak ada ke perusahaan besar di Baru, Om. Ini dari Kapten. Iya. Kalau perusahaan ya ada beberapa perusahaan di Omilo di Baru juga. Ya, perusahaan, ada beberapa perusahaan pakan. Pakan. Ya, mungkin mempekerjakan 10 sampai 20. Oh, begitu kan. Pakan ternak yang ada di Tompo ya. Seperti itu. Kemudian udang, ya, tambak udang, kemudian galangan kapal. Itu aja yang saya tahu yang sedikit mempekerjakan beberapa orang. Lebih dari itu kalau menurut saya, apalagi di bidang industri tambahan dan sebagainya itu. Ada Kiki juga. Di sini pemerintah harus berperan aktif dengan kolaborasi dengan PT 2 yang ada di Sulsel. Apa itu bisa dijelaskan barangkali itu kalau masih ada apa itu? PT perusahaan-perusahaan katanya yang ada di Sulsel. Jadi di sini pemerintah harus berperan aktif dengan kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sulsel. Ini komentar dari Kiki. Kemudian ada juga ini. Jelangkung ini. Kita punya KKDB sebagai wadah. Jelangkung untuk bergabung sama kita. Iya, sudah bergabung ini. Ya. Sebagai wadah atau partner di tiap daerah industri seperti Halmahera. Kemudian ada nih pengguna sekitar. Kemudian betul-betul Pak, di Baru krisis lapangan kerja selama bertahun-tahun. Ya, ada juga ini Om Kumis, skill putra daerah komplit, cuma perusahaan tidak ada sesuai dengan skillnya. Iya. Oke. Ya, itu artinya skill yang ada belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja, lapangan kerja, Bu Khalil ya. Oke, kita sapa dulu ini Ibu Lilis. Assalamualaikum, Bu Lilis. Ya, kayaknya mana Bu Lilis ini? Halo Ibu Lilis. Ya, masih termute. Halo. Lepas ke apakah dia mute atau kita, Bang Alil?
Oh, mungkin dia mute, mungkin masih ada kegiatan. Iya, ada kegiatannya Kak. Iya. Oke, sebelum kita ini sudah. Halo, assalamualaikum. Ya, teman-teman yang lain semuanya tap layar dulu ya. Tap layar juga Pak Malik, Om Malik, tap layar. Kemudian Jalangkung tap layar semuanya. Ya, Ibu Lilis supaya halo, Bu Lilis. Lebih ramai teman-teman yang ngobrol pagi hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, saya menyapa dulu, semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi yang luar biasa. Iya. Kita bicara terkait ini lapangan pekerjaan ini di Baru. Ya. BLK dan lapangan kerja. Siapa butuh apa, kemudian siapa bisa apa? Apa dan mengapa? Iya, bagaimana Bu Lilis melihat ini? Okay. Iya. Jadi saya melihat secara konseptual dari sisi akademik, ya, karena kita ini dari akademisi. Saya melihat itu sebenarnya pelatihan kerja yang dari beberapa lembaga BLK yang ada di Kabupaten Lanai itu sebenarnya ini sangat relevan dalam memberikan kontribusi terhadap para tenaga kerja. Nah, ini juga sebenarnya sebagai sarana pengembangan ya untuk kemampuan tenaga kerja sendiri. Dan saya dapat mengatakan begini, saya memiliki beberapa pandangan dari beberapa tokoh yang mengatakan bahwa relevansi program pelatihan kerja dengan pasar kerja itu semakin besar, kemungkinan pula itu akan mempersiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Itu sebenarnya satu teori yang sangat relevan dan itu yang tercermin di dunia kerja yang ada sekarang, terutama di Kabupaten Baru. Nah, kita melihat bahwa pendidikan seseorang dan pelatihan yang pernah mereka ikuti itu sebenarnya mencerminkan kemampuan intelektualnya, termasuk jenis keterampilan yang dimiliki. Ini menjadi alat ukur, ya, Bang Ilo, Bang Alil, menjadi sebuah alat ukur untuk mengukur kemampuan teknis, ya. Nah, ada hal yang ada landasan yuridis yang mendukung sebenarnya terkait dengan pelatihan kerja ini, terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu pasal 9, saya coba mengutipnya itu, yang mengatakan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Ini sama juga tadi yang disampaikan oleh Bang Kilo terkait dengan bagaimana meningkatkan kemampuan dan produktivitas kerja melalui lembaga BLK yang ada di kabupaten. Nah, saya mencoba merelevansikan dengan data yang ada di Kabupaten Baru berdasarkan kondisi yang ada dalam rancangan program pemerintah daerah RPJPD tahun 2024, itu sepanjang tahun 2024 itu yang dimulai tahun 2018 sampai 2023 itu tingkat pengangguran menunjukkan kecenderungan sebenarnya yang fluktuatif dengan tingkat pengangguran tertinggi itu pada tahun 2010 yaitu sebesar 8,9%. Jadi yang tertinggi sebenarnya ini fluktuatif ya, ada naik turun. Nah di 2018 sampai 2023 itu terjadi peningkatan tingkat pengangguran. Nah ini tentu banyak faktor yang menyebabkan. Nah kemudian bagaimana upaya mengembangkan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Baru ini bukan hanya pada pemerintah ya, bukan tanggung jawabnya ada di pemerintah, tetapi ini menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya dari semua sektor, baik pemerintah, swasta, kemudian industri, termasuk organisasi dan profesi-profesi yang ada di Kabupaten Baru ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah sehingga pemerintah sebagai salah satu komponen yang bertanggung jawab ini itu harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah kemudian bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, tentu paling tidak menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan tenaga kerja asing itu sendiri. Nah kemudian permasalahan sebenarnya yang terjadi dengan apa yang ada di Kabupaten Baru ini, apalagi tadi saya melihat komentar dari Bang Cokas tadi itu yang mengatakan bagaimana dengan eksistensi dari BLK yang ada di setiap kecamatan. Ini juga informasi baru menurut saya belum tahu ini kondisinya, bahwa ada ternyata
BLK yang dibangun di setiap kecamatan. Nah, ini menjadi satu permasalahan besar sebenarnya. Di BLK yang di kabupaten saja ini kita tidak tahu bagaimana efektivitasnya, dibentuk lagi yang di kecamatan. Nah, ini kan menjadi pertanyaan bahwa bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BLK, UPTD BLK ini dalam melakukan upaya untuk mengurangi masalah-masalah pengangguran, terutama dalam membekali pelatihan dan jenis pelatihan apa yang telah dan yang akan dilakukan oleh BLK itu sendiri. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya PR buat BLK. Nah, kalau kita sudah dapat datanya ini, kita akan tahu masalahnya di mana. Tapi kalau kita tidak bisa mencari, kita tidak tahu sumber permasalahannya ini, efektivitas dari BLK UPTD BLK yang ada di Kabupaten Baru ini dalam gebrakannya untuk upaya pengurangan masalah pengangguran dan membekali sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Baru yang sangat potensial ini, tentu kita tidak bisa memberikan satu semacam sumbang saran, ataukah mungkin pemerintah sendiri tidak akan bisa memberikan satu kebijakan apapun ketika mereka tidak tahu permasalahan apa sebenarnya terjadi. Kita membangun sebuah gedung-gedung yang begitu banyak, tetapi tidak efektif menurut saya karena permasalahannya ada di BLK itu sendiri yang ada di kabupaten. Ini dulu yang harus dicari tahu dulu apa yang menjadi programnya, baru turun ke kecamatan. Kecamatan juga kan akan di breakdown dari UPTD yang ada di kabupaten. Nah, kalau UPTD-nya sendiri di kabupaten tidak jelas bagaimana caranya di kecamatan mau mengelola itu, anggarannya berapa, kemudian programnya akan dilakukan apa, yang telah dilakukan apa, sejauh mana mereka telah berfungsi sebagai pengelola dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Baru. Itu dulu Bang Alil, Bang Ilo yang harus dipecahkan. Saya kira itu Bang Ilo, Bang Alil. Oke, Bang Ilo. Ya, bagaimana kita menanggapi dia? Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Lilis, kita sepakat bahwa selain pemerintah tentu sektor-sektor lain juga seperti termasuk swasta juga harus hadir sebenarnya di sini, Bung Alil. Termasuk orang tua sendiri itu harus memulai dengan memberikan sekolah kuliah anaknya sesuai dengan angkatan kerja, Bung Alil ya. Menyangkut masalah BLK, ya ada BLK di tingkat kabupaten, ada BLK di kecamatan. Saya baru ingat dulu almarhum Ibu Dr. Gigi Hajah Hasnasam itu kan di Komisi 9. Salah satu leading sector yang menjadi mitra kerjanya di situ adalah, kalau saya tidak salah, memang tenaga kerja, dan tenaga kerja pada saat itu membuat program untuk membangun BLK dan mungkin ada di Sopendri aja dan ada di kecamatan lain lagi. Nah, cuma persoalannya itu kan tidak di follow up karena beliau kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mestinya itu dilanjutkan oleh pemerintah, Bung Alil. Tetapi memang bagusnya itu idealnya programnya di tingkat kabupaten, BLK di tingkat kabupaten, kemudian di breakdown turun di BLK yang ada di bawah. Nah, tidak ada jalan lain menurut saya. BLK ini sudah harus membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga resmi yang menyediakan jasa untuk mencetak skill daripada angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang memang kita sepakat harus mengidentifikasi dulu. Makanya kita terima kasih ada juga teman seperti Jalangkung, ada teman lain nanti mungkin yang sudah punya pengalaman di Morowali. Saya berharap sebenarnya ini teman-teman yang kerja di Morowali juga bisa masuk di sini. Memang skill apa yang dibutuhkan di sana di daerah-daerah pertambangan nikel, smelter, kemudian berbagai kegiatan tambang lah di sana, Bung Alil ya. Apa skill apa yang paling dibutuhkan? Oleh karena itu menurut saya model yang harus dilakukan BLK di sini adalah model partisipatif dengan mengundang, sekali-sekali mengundanglah untuk talkshow atau sosialisasi teman-teman yang kerja di luar yang sudah punya pengalaman ini. Apa yang paling dibutuhkan, diidentifikasi lah itu, kemudian dimasukkan di dalam program kerja BLK ke depan. Itu lebih rasional untuk menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bu Lilis, bahwa jangan sampai misalnya kita top down. Kita menggagas program ya, karena top down itulah selalu yang lahir, bikin pelatihan membuat kue, pelatihan untuk membuat menjahit, setelah itu dikasih bantuan mesin jahit dan sebagainya, padahal ada tantangan yang ada tantangan yang lebih luas dari itu, Bung Alil, yang harus dijawab. Tapi modelnya memang
partisipatif. Nah, salah satu jalannya melalui sekarang ini. Oke, kebetulan ada siapa nih? Ada Jalangkong ini. Coba kita tanya. Kira-kira kalau di dunia tambang yang di luar itu kayak Halmahera, kayak di Morowali yang lagi hit sekarang itu, lagi viral itu, dunia kerja yang gajinya tinggi-tinggi itu, apa kira-kira skill yang harus, termasuk mengantisipasi apa yang disampaikan tadi Om Malik itu, bahwa baru ini memprogramkan Kibar, kawasan industri baru ke depan. Nah, bagaimana untuk menangkap peluang itu? Jangan lagi sama dengan misalnya PLTU Bawah Salo, di mana orang-orang yang keluar, yang datang itu justru banyak dari luar dibandingkan dengan tenaga lokal. Tenaga lokal orang-orang baru ya hanya jadi security apa dan sebagainya. Silakan, Bung Halil. Iya, oke, kita sapa dulu. Ini Om Jalangkong. Siapa namanya nih? Saya lupa lagi. Andi, Pak. Siapa? Andi. Oke, Andi, silakan. Pengalamannya Andi, pernah kerja di mana? Coba dikasih gambaran. Iya, Andi kerja di mana, Ki? Experience saya di dunia kerja itu yang pertama tentu dari 2016 itu di Morowali, Pak. Oh, Morowali. Sudah di Kaltim. Oh, di Kaltim sekarang. Ya, karena kalau kulihat tadi itu videonya sementara ditambang ya sekarang. Ya, bisa dibilang begitu, Pak. Oh iya. Oke, bagaimana pengalaman tak di kebutuhan apa kira-kira yang dibutuhkan? Skill apa yang memang harus ada sertifikatnya? Nah, jadi kalau misalkan kayak di apa yang lagi rame ini kan, industri smelter, itu yang paling dibutuhkan itu Pak sebenarnya dump truck 10 roda, operator dump truck 10 roda, well loader, well atau EXA. Dan EXA 3 unit itu Pak. Kalau untuk operator alat berat, jadi kebutuhan tiap smelter itu Pak, kalau adanya satu smelter itu untuk pemuatan material logistik kadang mereka butuh DT itu dump truck sampai 100 unit dan operatornya sampai 200 orang Pak. Luar biasa. Nah itu baru dump truck Pak, belum WL. Apa itu ya? Well loader Pak. Well loader, oh ya. Bukan di WL itu wanita lain, bukan? WL itu ada sampai 30 unit. Om Andi, WL itu bukan wanita lain ya, bukan ya? Bukan Pak. Well loader. Loader. Nah itu kadang kebutuhan mereka itu sampai 30 unit. Operatornya itu kadang kan yang per unit itu mereka punya operator sampai 2 atau 3 orang. Ya. Lupakan saja berapa. Operator EXA itu banyak, kebutuhannya ratusan Pak. Nah jadi dan sebenarnya kalau kita mau cari solusi yang kita bahas pagi ini diskusi kita pagi ini. Yang pertama tentu kita harus kumpulkan dulu dari semua lembaga, Pemda, stakeholder di daerah itu yang ketingkat dulu egonya. Seperti yang kita bilang kemarin itu ada jangan sampai ada balas dendam. Sampingkan dulu itu. Iya kan? Kita sampingkan semua dulu itu. Kita pikirkan dulu, kita selesaikan dulu apa yang mendesak. Terutama buat adik-adik kita di daerah, itu yang paling mendesak sekarang Pak. Nah, adik-adik kita sekarang ini memang betul-betul dikejar dengan usia produktif dan usia orang tuanya yang menua kan Pak. Iya betul. Dan kita sebenarnya Pak, di beberapa daerah industri seperti Morowali Utara, Kalimantan, Halmahera, kita punya KKDB. Dan KKDB itu diisi oleh tenaga-tenaga kerja dari daerah kita Pak. Nah, dan mereka itu KKDB di tiap daerah Morowali itu, di tiap daerah seperti Halmahera dan Morowali, mereka punya akses ke PT-PT yang besar seperti PT IMIP Morowali. Kadang mereka pun diberikan kuota tenaga kerja sampai 30 orang. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita di situ. Apakah pemerintah mau? Itu dulu yang kita tanyakan, mau enggak? Jadi ini catatan ini Pak. Kesempatan berangsur-angsur. Maksudnya ini kita sia-siakan tiap tahun kita sia-siakan numpuk terus. Padahal di kita juga punya forum pertambangan baru. Di forum saya itu ada banyak teknisi, operator, master operator unit berat, dan mereka semua itu besar Pak di luar daerah. Mereka besar-besar semua Pak. Ada Insinyur Fahrullah. Nah sebagai ada yang ada yang sudah jadi KTT, kepala teknik tambang, banyak Pak. Kalau cuma kita cari master buat trainer di daerah seperti operator alat berat, kita
Ya. Nah, mana lagi kalau misalkan kebutuhan elektrikal. Elektrikal itu banyak juga, Pak. Ya betul, elektrikal. Kayak di Bosowa kemarin itu butuh tenaga elektrikal, betul. Itu yang paling penting, elektrikal. Nah, terus kita butuh K3 sebagai HSE di pertambangan, di smelter, banyak, Pak. Banyak. Iya. Nah, jadi sebenarnya kita berdiskusi tentang kibar apa segala macam. Betul yang dibilang Pak Malik tadi. Apakah kita sudah siap? Jangan sampai adanya kibar. Justru masyarakat di daerah kita tidak siap. Betul. Apa yang mau isi? Orang dari Toraja. Iya. Kita kalah sama Toraja, Pak Lopo. Betul. Kan begitu ceritanya. Oke. Saya kira ayolah kita sama-sama semua. Ya, jadi Bang Ilo bisa menginisiasi ini. Sampaikan ke pemerintah. Iya. Dan info Pak Ilo, apa ya? KKDB Morowali itu dipimpin oleh mantan ketua HMI daerah. Siapa itu? Siapa itu? Sam Suryadi baru, Pak. Sam Suryadi. Oh, Sam Suryadi. Nah, kita minta tolong Pak kalau misalkan Bapak ada kontak sama dia, dia tahu permasalahan sekarang ini yang nggak ada di Morowali. Dia akan jelaskan sama kita. Oke. Nah, kita hubungi beliau. Beliau sekarang yang pegang KKDB Morowali itu, Pak. Oke. Ya, saya dan Kak Adi kemarin itu formatur KKDB Morowali. Jadi saya tinggalkan Morowali, Kak Adi yang bantu-bantu teman-teman di sana. Oke. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih ya. Nanti tadi yang keterampilan atau skill yang harus dipunyai atau dipersiapkan oleh angkatan kerja dari baru itu kita tulis di komentar supaya filenya tetap ada ya Bung Lil ya. Iya. Dan ini nanti insya Allah mudah-mudahan ini karena ini baru tahap awal, semua hal-hal yang sifatnya urgen, penting kita akan komunikasikan nanti dengan leading sektor terkait. Karena terkait dengan perencanaan, terkait dengan anggaran, dan terkait juga dengan political will bupati yang ada sekarang ini karena harus terintegrasi ke semua itu. Bahkan kita berupaya nanti ya mungkin siapa-siapa teman-teman yang aktif di sini bisa saja kita minta RDP misalnya dengan DPR terkait dengan tenaga kerja, lapangan kerja, kita bicara misalnya bagaimana mempersiapkan tenaga kerja dan bagaimana menghadirkan investasi yang produktif di baru. Memang betul Bung Khalil. Jadi banyak yang lahir di baru ini bukan berangkat dari pendidikan formal dan informal. Jadi mereka itu hanya keberanian saja. Ikut-ikut bawa trek awalnya, kemudian naik ke 10. Saya ceritakan tadi sebagai gambaran ya, kemenakan saya itu hanya berani aja. Dia tidak selesai SMA, mungkin tidak tahu juga SMP. Tapi kalau dia bawa trek itu kadang itu dia dibayar khusus itu untuk membawa trek 10 roda itu, dump trek 10 roda itu dari Kendari dibawa ke Baru, dari bawa ke Makassar, dan sekarang dia kerja di salah satu daerah di Papua khusus untuk 10 roda. Nah menurut saya inilah nanti, apalagi yang disampaikan tadi Bung Andi, bahwa banyak teman-teman kita orang baru yang sudah punya skill yang expert lah, sudah bisa menjadi trainer. Iya. Ketika ada kesempatan mereka dipanggil datang ke baru, BLK programkan itu. Kalau SK misalnya, SK ini kan mahal itu kalau dia bayar di swasta untuk belajar itu, Bung Khalil. Iya betul. SK kita kan ada di PU itu, coba kerjasama BLK kerjasama dengan PU misalnya lewat rekomendasi bupati, ya kan? Untuk pelatihan operator SK misalnya eskapator ya, doser. Jangan beko. Jangan hanya tim doser saja, bulldozer. Wah, sebeko. Bisa kerjasama kan? Kerjasama untuk memprogramkan itu, kemudian mengidentifikasi siapa trainer. Diambillah dari kita sendiri yang menjadi expert supaya kenapa? Perlu orang kita sendiri yang menjadi expert agar komunikasi antara expert, antara teman kita tidak putus karena sama-sama orang baru. Kalau bukan orang baru nanti mau konsultasi cuang lagi dan sebagainya. Maksud saya seperti itu. Ambillah orang baru yang sedikit punya ikatan emosional yang dalam. Namun itu merangkul pada kita baru itu. Insya Allah, Bung Khalil. Ya itu menurut saya sangat bagus tadi. Jadi tadi itu ada kalau kita identifikasi operator. Eskapator. Ada dump truck, kemudian wheel loader. Dump truck 10 roda. Iya, ada wheel loader. Apalagi? Wheel loader tadi. Loader. Iya, kemudian operator EXA. Kemudian elektrikal. Nah ini elektrikal nih. Baru-baru ini kan Bosowa ini Bung Khalil.
cari lagi tenaga elektrikal di Bosowa di Baru ini Bung Alil. Dan ada satu teman itu kebetulan dia alumni elektro listrik dan pernah kerja, punya pengalaman kerja di PLN di swasta di Jeneponto. Akhirnya dia bisa masuk Bosowa dengan bekal itu Bung Alil. Jadi memang pemerintah juga harus hadir memang di dalam hal ini karena dia punya anggaran. Kalau kita kan tidak punya anggaran Bung Alil. Kalau pemerintah kan punya anggaran. Kemudian tadi bagaimana meyakinkan bagaimana meyakinkan bupati saja dengan wakil bupati bahwa ini penting dan meyakinkan DPR untuk mendapatkan persetujuan anggaran Bung Alil. Iya. Apalagi tadi dia bilang ini Andi bahwa di Morowali ini ada akses ke PT yang ada di Morowali dengan siapa? Ini KKDB. Ada akses. Jadi mungkin ada katanya diberikan jatah untuk ini kesempatan kerja ini, lowongan kerja kayak maksudnya begini Bung Alil, karena ada sudah teman kita yang senior dan mungkin di sana jejaringnya sudah banyak, sudah besar, luas, sehingga ketika ada anak-anak daerah yang datang ke Morowali mau butuh pekerjaan, dia bisa membantu untuk menyalurkan. Nah, tetapi dengan catatan itu tadi punya skill, punya keterampilan Bung Alil, dan memang seperti kata Ibu Lilis tadi, memang harus ada kolaboratif sebenarnya di sini, betul-betul kerjasama yang baik, dan itu tidak susah untuk digagas dari sekarang, Bung Alil. Iya. Ini komentarnya Om Kumis. Perusahaan Korea sebenarnya berkeinginan membangun smelter di Baru. Adakah informasi begitu? Ada kayaknya dulu perusahaan yang ingin bangun smelter di Baru. Saya belum pernah dengar itu Bung Alil. Kalau yang saya pernah dengar itu dulu Kons bikin pabrik semen, bahkan sudah ada mesnya dan sebagainya, menggagas jalan, sudah beli panjar beberapa tanah masyarakat. Tapi karena tidak jadi, tapi saya dengar ini marak lagi. Ini baru-baru ada orang pulang dari Kalimantan sempat datang ke studio saya. Katanya karena Kons mau membuka, jadi dia ingin kembali ke Baru lagi dengan pengalamannya yang cukup, dia bisa menularkan ke teman-teman yang lain dengan pengalaman yang dia sudah miliki Bung Alil ya. Iya. Tapi ternyata setelah sampai di Baru, dia dapat informasi bahwa itu masih terlalu jauh dari harapan. Ini Ibu Lilis ini. Skill yang dibutuhkan adalah kursus menjahit jahit, membuat kue. Ngapa? Kalau itu biar tidak melalui BLKJ itu. Lomba kursus koindok bokting aja nih kira. Cuma kan orang biasa yang kecil-kecil begitu yang penting gratis. Kalau yang kecil-kecil itu sekarang jangan lagi seperti itulah. Yang kita yang mau betul-betul ini siap di dunia kerja ke depan ini Bung Alil. Tapi ada juga itu di BLK kan ada di insentifnya kayaknya itu nabur orang. Iya, Pak menjadi persyaratan formal. Iya, ada kalau ikut ke BLK itu kan ada insentif setiap hari itu kan. Iya, itu tuh mina buruh. Yang penting masuk di BLK. Ini ada Sari Banong. Sari, Assalamualaikum, Bontang menyapa asli Bugis Baru. Oke. Ibu Sari Banong ini. Kemudian Hari Kenapa yang Kalingasan mau gila ada mana sedih? Iya. Hari Arisal, ini peluang besar tim BLK bisa bekerja sama dengan pihak penyedia pelatihan alat berat. Caca, iya. Jadi nanti itu Bung Halil, kalau kita minta RDP dengan DPR, saya berharap kayak Bung Malik, Ibu Lilis, dan siapa lagi yang aktif di sini menyerap aspirasi teman-teman. Jadi mungkin kita hanya satu kali RDP, tapi kita sudah memberikan beberapa dari tema-tema yang kita sampaikan. Dan kita minta dihadirkan misalnya leading sektor yang terkait. Ketika kita berbicara tentang tenaga kerja, kita hadirkan orang dari Depnaker. Ini sebelum ini ya, sebelum masuk ke perubahan ya. Siapa tahu masih bisa di situ dianggarkan atau menjadi bahan untuk masuk di anggaran tahun 2026 yang akan datang kalau tidak bisa tercover sekarang ini. Contoh misalnya tenaga kerja, bagaimana BLK mulai melakukan reposisi perubahan, melakukan reformasi dengan mempersiapkan betul-betul sumber daya kita yang memiliki skill kompetensi sehingga bisa punya daya saing di luar. Ya salah satu tadi sudah disampaikan oleh Bung Andi, skill-skill yang harus dimiliki seperti ini, dan termasuk tadi itu bahwa ada lagi skill
tapi tidak ada sertifikat. Iya. Maksudnya sertifikat kepada lembaga tertentu, karena ada memang itu yang seperti itu Bung Alil. Sama dulu saya mau jadi narasumber di tempat apa itu, ternyata harus dipersyaratkan memiliki sertifikat tertentu. Meskipun saya punya skill, saya punya pengalaman, tapi untuk sebentar ini Bung Alil, jam 2 ini. Di salah satu hotel di Makassar, saya ada peserta lebih 100 orang. Saya diundang menjadi pemateri terkait dengan 4 pilar kebangsaan. 4 pilar MPR. Jadi Mak Guru sikap ngepempak ya Bung Alil. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melo, saya bacakan dulu ini. Kiki, lembaga-lembaga lembaga BLK memang harus begitu. Jadi setiap selesai pelatihan ada wadah atau PT siap menampung. Kemudian orang tua mana yang tidak senang anaknya usia 23 tahun berpenghasilan 15 juta. Iya, betul sekali. Kan ruasangon na Bung Alil. Ya rona na mabisa to. Talo 5 sur-sur mabisa to ko bola. Biasa na saya bikin pencucian mobil itu. Kalau saya hitung-hitung itu gajinya, dia kena kapatal 500, tasih disedi tahu kan? Tiba-tiba bergaji di atas seperti itu, dan dia bisa menghemat betul sampai dia punya mobil masing-masing bersaudara ini. Biasa kalau datang ke rumah ya sedih cekek-cekek itu makin luar biasa dia anak. Padahal rata-rata mereka itu ada yang hanya paling maksimal dia hanya selesai di SMU ya, Bung Alil ya. Ada lagi satu kemarin itu saya punya editor di YouTube waktu saya masih aktif di channel saya di YouTube itu, namanya Fikran. Sekarang dia sudah di Marwali juga. Padahal waktu saya tahan di Marwali, jangan aku pergi di Marwali, nanti saya gaji ke 1,5 untuk jadi editor. Dia bilang, jangan bang, saya mau pergi coba-coba cari pengalaman. Sampai di Marwali gajinya sekarang kalau tidak salah, kalau bukan 12-14, itu hanya di pelabuhan aja, itu di pelabuhan bongkar muatnya ini, ya Mas. Jadi apa ya menurut saya ini? Cocok lah kalau orang tua mana yang tidak bangga dihabiskan 5 juta kirim 7 juta 1 bulan ya. Yang mana napan rasa nak ada rekoles tetap pemalamar bawah. Apa mega duina engkan otona engkan bola. Coba bayangkan kalau bertahun-tahun mereka kerja dia betul-betul saving untuk masa depannya. Luar biasa itu Bung Alil. Iya. Intinya katanya BLK harus punya pemahaman soal program tepat sasaran. Iya, tepat waktu dan terjadi perubahan nyata. Itu Bililis. Yang fatal dari pelatihan kursus menjahit karena bantuan mesin jahitnya hilang tanpa jejak. Itu. Ya begini Bung Alil, berhentilah ya selalu menggagas program yang sifatnya proyek-proyek saja dalam tanda kutip. Misalnya yang kedua itu biasa mebu pelatihan atau yundangnya anggota-anggota atami keluarga atami Pak Yami itu lelung insentifnya transportnya dan sebagainya. Jangan lagi ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu tidak sesuai betul lagi dengan ekspektasi kita yang mengharapkan bahwa ke depan ini kita sudah harus saya ulangi lagi terus sih. Kalaupun tidak bisa kita menyediakan lapangan kerja, paling tidak kita menyiapkan tenaga kerja yang siap berkompetisi di luar. Ini ada pengguna sekitar. Kalau KTP luar Pak jadi opsi kedua, kecuali punya orang dalam, makanya kita harus menciptakan sendiri. Jadi konsepnya Andi Idris dulu waktu jabat bupati, waktu seandainya kons itu jadi di Baru kemarin Bung Alil. Sebenarnya itu kemarin itu hanya persoalan sedikit saja sampai kons itu tidak jadi. Karena waktu itu kalau saya cerita sejarah, saya di Hotel Indonesia itu di kamar bersama dengan beliau, itu tinggal tanda tangan saja itu beliau. Itu sudah jalan waktu itu. Tetapi karena sesuatu dan lain hal tiba-tiba itu tidak jalan. Tandanya jalan itu kita pasti sudah ribuan tenaga kerja yang terserap dan multiplier efek ekonominya pasti sudah terasa di Baru. Mulai dari warung kopi, warkop, tukang ojek, warung-warung kecil, tempat kos pasti sudah dapat dampak ekonominya ya Bung Alil ya. Ini ada pengguna sekitar kita sapa juga ini. Siapa tahu mau bicara ini. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa ini? Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Dengan Rahmat Pak. Oh Rahmat. Oke, Rahmat. Iya. Setelah mungkin beberapa menit ini kita dengarkan obrolan kita di pagi ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ini Rahmat. Iya.
silakan. Kita kasih kesempatan. Iya. Harusnya pemerintah Pak bisa mempermudah proses izin. Ya, proses izin. Ya, fleksibilitas regulasi Pak. Kaji lagi. Serta memberikan insentif bagi pengusaha yang mau membuka lapangan kerja baru. Gitu. Saya Pak sudah 20 tahun merantau ini Pak. Oh iya, 20 tahun merantau. Di mana daerah mana nih merantaunya? Sekarang di Pak, di Sumbawa. Oh, Sumbawa, Masya Allah. Apa dikerja di sana, Pak? Di perusahaan Pak, perusahaan Aman Mineral. Oh, mineral. Iya. Padahal kalau kita mau bikin mineral itu di Baru luar biasa, itu ada WSI, ada apa dan sebagainya, bikin mineral besar ya. Daripada lama Iya. Dia pokoknya harus menggali potensi investasi asing. Supaya menciptakan investasi yang kondusif. Begitu kira-kira Pak. Oke. Iya, makasih untuk Pak Rahmat. Iya. Kalau mau nanti dibantu masalah pelatihan alat berat, saya bisa Pak bantu sedikit. Iya. Nah ini, jadi Om Ilo, apa lagi? Ya, itulah saya bilang. Nanti kita identifikasi teman-teman yang punya pengalaman skill di bidang SK itu. Kemudian pemerintah ketika ada program tidak perlu bayar mahal orang dari luar ya untuk menjadi trainer. Aku tuh baru tuh kasih kamu apa tuh jiwa-jiwa tuh beruna. Tidak terlalu mahal, tapi jangan juga gratis karena mereka harus pulang tinggalkan marwali. Untuk jadi trainer seperti itu. Silakan Om Malik, karena saya menyala Nuta ini sahabat ada pendapat lagi Om Malik. Om Malik, kapan aja sama Om Malik. Iya. Ini Rahmat di Sumbawa, sudah lama di Sumbawa, hampir 20 tahun kan. Jadi terkait tadi yang disampaikan Bung Rahmat ini Bung Alil, jadi menyangkut masalah perizinan. Itu semua sudah serba online ya. Jadi ada namanya OSS itu semua sudah melalui OSS, Online Single Submission itu OSS itu. Jadi perizinan itu hanya dilihat dari segi risikonya, sepanjang dia risikonya rendah, risiko menengah dan tinggi dan semua itu terkait semua dengan itu. Kalau hanya INB dengan risiko rendah itu bahkan gratis. Yang masih mahal itu kayak tambang dan sebagainya karena dianggap risiko tinggi misalnya. Bung Alil memang masih memerlukan yang lain-lain. Seperti misalnya makanan frozen kalau mau masuk itu pasti masih membutuhkan sertifikasi halal, Balai POM apa dan sebagainya. Kalau tambang masih ada harus koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait Bung Alil. Tetapi catatan saya di sini adalah kalaupun tidak bisa memberikan insentif bagi perusahaan yang ingin berinvestasi untuk menciptakan lapangan kerja, paling tidak diberikanlah kemudahan. Misalnya begini Bung Alil, kita punya lokasi perkebunan yang sangat, lokasi tanah negara yang masih banyak yang kosong. Diundanglah investor untuk masuk, kasih kemudahan, kita kasih lokasi. Sampai 25 tahun, 50 tahun silahkan berinvestasi. Yang penting betul-betul menciptakan lapangan kerja. Contoh misalnya begini, ada orang mau berinvestasi untuk membuka peternakan petelur dan daging yang besar dalam rangka untuk mengantisipasi kebutuhan daging dan telur untuk MBG, makanan bergizi gratis ini Bung Alil ya. Tapi dia tidak punya lahan. Pemerintah kasih lahan. Yang penting tenaga kerjanya tenaga kerja lokal yang dipakai. Nantilah kalau setelah dia menjual baru ada retribusi pajak bagi daerah, itu baru berpikir visioner namanya Bung Alil seperti itu. Aja nama Napoli Maros, Politiga sih. Bayangkan itu kebutuhan ayam, telur itu di Baru untuk kasih makan ini gratis anak sekolah ini, itu kan besar juga Bung Alil. Tapi kalau didatangkan lagi dari luar telurnya, didatangkan lagi dari luar sayur-sayurnya, itu kan sayang Bung Alil. Iya. Ini Bu Lilis, bagaimana tidak buat program yang klasik karena memang kreativitas dan inovasi logik yang tidak ada. Ya betul itu, setuju. Iya. Ada Arman ini, apa betul PT Kons udah terbuka di Baru Daeng? Belum Pi.
Belum ada. Biar bau-baunya juga sudah belum ada kelihatan ini. Belum ada. Saya tidak tahu Bung Alil, apakah betul kemarin masuk menjadi program kampanye bupati yang dulu yang terpilih sekarang ini, atau bagaimana? Karena banyak juga yang tanya saya bahwa Pak, saya dengar-dengar ini kan sudah mau terbuka ini, karena ini menjadi salah satu program kampanye dari kemarin. Saya tidak tahu karena saya tidak hadir, jadi saya tidak bisa tahu. Tapi kalau menurut saya, yang saya dengar informasi kalau terkait dengan pabrik semen itu, ya memang ada hambatan kalau di Baru ya. Buktinya kemarin Kons juga kan penuh dengan hambatan. Yang kedua, sudah terjadi overproduksi secara nasional kalau kita berbicara semen. Sebenarnya kalau kita mau jujur, itu bisa saja sebenarnya terjadi. Tapi modelnya adalah kolaboratif, kerjasama bisnis. Katakanlah misalnya Boswa bisa saja kerjasama bisnis dengan Kons untuk produk semen ya, Bung Alil, kalau mau cepat. Kita sapa-sapa dulu nih yang penonton saat ini. Selamat pagi untuk Pak Arman, kemudian ada Uber Mes, kemudian Dara Bugis, kemudian Andi Mapa juga selamat pagi. Ada Alam, kemudian ada ini Pak Andi Waris Halid. Selamat pagi kami ucapkan untuk kita semua. Ini Pak Andi Waris Halid ini adalah anggota DPD RI, Bung. Oh, anggota DPD RI. Jadi beliau ini yang mengundang saya untuk salah satu narasumber nanti di acara sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Kalau bisa dikasih Nela, kita bisa sampaikan ini bagaimana apa kira-kira harapan kita ke beliau untuk bisa disampaikan untuk investasi di Baru ini terkait dunia kerja. Coba dikasih Nela itu, Bung. Kita undang beliau. Mudah-mudahan di respon, sambil kita tunggu, mudah-mudahan direspon. Siapa Andi ini? Insya Allah tahun depan sudah ada kabarnya, isunya pengusaha Kalimantan akuisisi sebagian sahamnya, sahamnya PT Kons. Tahun depan. Dengan kabar ini. Ya, cuma kalau kita mau lihat jujur sampai hari ini kan kita belum melihat ada upaya-upaya mengarah ke situ. Misalnya katakanlah pemerintah bertemu dengan petinggi-petinggi Kons untuk membicarakan itu kan belum terpublish. Kalaupun ada silent ya saya tidak tahu. Tapi kalau yang terpublish di media kan kita belum melihat itu, Bung Alil. Oke. Ini waktu di studio sudah. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8:37 dan selamat pagi untuk yang baru saja bergabung bersama kami. Ini Pak Malik mungkin mau berkomentar. Silakan Pak Malik. Terima kasih. Satu pertanyaan dulu untuk Om Malik ini, Bung Alil. Siapa tahu saya lupa nanti. Bung Malik, kalau kita nanti satu saat di obrolan pagi ini dengan beberapa teman-teman ini, kita ingin katakanlah RDP dengan DPR terkait dengan misalnya hal-hal yang kita bahas terkait dengan investasi, kemudian tenaga kerja dan BLK. Kira-kira Bung Malik bersedia untuk hadir? Siap. Mantap. Iya. Oke, Om Malik silakan komentar tak? Saya kira program pemerintah saat ini adalah mau menata Baru. Nah, ketika ini bahasa menata Baru ini memang harus mulai dari bawah. Bahwa ini memang harus tertata. Apalagi kemarin kan ada istilah sistem ditempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Tidak asal memasak kamu di sini. Kalau mungkin risikonya saat ini belum, tetapi ke depannya itu saja berisiko besar. Jadi saya kira mulailah ditata sekarang ini. Masuk, kan memang ada investor mau masuk. Terbukalah kepada masyarakat supaya ada pemahaman terhadap masyarakat, juga ada riak-riak. Tapi mereka memang tahu kalau main sembunyi itu yang jadi masalah. Dia tidak punya, dia tidak
namanya 18 item yang harus dia penuhi itu tidak ada satu pun item yang dia penuhi sembunyi-sembunyi membangun karena itu tidak ada riak-riak. Datanglah di belakangnya riak-riak itu yang notabene orang besar juga, orang baru juga, ya habislah kan begitu. Sudah begitu, jadi kita harus menata sekarang. Jangan kita asal tunjuk-tunjuk. Maksud saya begitu. Tempatkanlah orangnya sesuai keahliannya. Setuju. Ya, saya kira begitu, ya. Apa ini? Jadi kita sepakat dengan Bung Malil bahwa salah satu indikator bahwa kepemimpinan pemerintah yang ada sekarang ini baru ingin melihat baru jauh lebih maju, jauh lebih sejahtera, jauh lebih tertata, bisa dilihat nanti dengan susunan kabinetnya, Bung Ali. Ketika terjadi mutasi besar-besaran, ya, apakah betul right man on the right place seperti yang diharapkan tadi, itu tempatkanlah orang sesuai dengan keahliannya, bidangnya dan sebagainya, itu bisa kita lihat. Kalau itu dilakukan, ya kita sedikit bisa optimis. Tetapi manakala yang terjadi hanyalah balas jasa tadi dan balas dendam itu tadi, ya maka ya kita tentu pesimis dengan itu, boleh. Tapi mudah-mudahan ini karena ada Pak Wakil di situ yang sudah paham betul tentang karakter, tentang track record, tentang sumber daya, kualitas sumber daya para pejabat-pejabat kita yang ada di Baru, Bung Alil, ya. Sehingga mudah-mudahan dia bisa memberikan masukan, kontribusi pikiran kepada Bupati selaku pengambil keputusan terakhir. Karena dia toseng yang punya kewenangan di situ, Bung Alil. Nah, seperti itu. Dan itu bisa kita lihat, gampang kita raba nanti itu, bisa kita lihat. Bahkan nanti saya ingin kita bedah satu-satu nanti, misalnya pertanian. Semua yang betul-betul OPD yang sangat strategis itu kita akan bahas. Misalnya perikanan. Siapa di situ yang duduk di perikanan? Apa kompetensinya misalnya? Apa menjadi program-programnya misalnya, Bung Alil, ya? Kan kita bisa pelajari itu. Kemudian pertanian. Apa misalnya, Bung Alil? Pendidikan. Kita itu bisa kita bedah itu nanti, Bung Alil. Oh, ternyata ini sesuai dengan kompetensinya, pendidikan, pengalamannya kita. Iya. Oh, siapa di Dinas Tenaga Kerja? Itu juga penting semua itu, Bung Alil. Oke. Bang Ilo. Ya. Kayaknya kita di penghujung acara ini. Iya. Mungkin ini ada harapan-harapan yang ingin disampaikan. Ini harapan-harapannya ini. Jadi ada pernyataan teman ini dari siapa ini, Dara Bugis. Hujan kah di sana, Bang? Di Makassar maksudnya barangkali, ya. Alhamdulillah tidak ada hujan. Kalau kemudian ada harapannya baru juga ini bisa job fair ke depan. Job fair, ya. Ke depannya. Amin. Insyaallah. Doakan saja semoga kita ini tidak ada henti-hentinya untuk menyalurkan aspirasi, menyampaikan apa yang menjadi pembicaraan kita pada hari ini. Saya juga memang, Bung Alil, ini harus siap-siap juga nih, karena ini sesuatu hal yang baru buat saya juga ini untuk sebentar jam 2 siang ini boleh. Jadi mau baca-baca juga nih. Mungkin singkat saja ini, Bu Lilis, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Lilis, sebelum kita pamit ini. Mana Bu Lilis? Kayaknya enggak dengar ini. Mungkin termute. Termute belum pi. Oke. Kayaknya di bincang-bincang kita atau di obrolan kita pagi ini di Ogi Baru Menyapa ini menarik sekali. Ini beberapa benang merah yang penting ini tadi disampaikan bahwa BLK, Balai Latihan Kerja, ini memiliki peran strategis. Jadi begitu, Bang Ilodi? Iya. Dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Namun tantangannya adalah bagaimana program pelatihan yang bisa terus update, terus terupdate, apalagi itu kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di perusahaan yang harus selalu update sesuai dengan kebutuhan industri tentunya. Kemudian tadi disampaikan oleh beberapa teman kita, ada Andi, bahwa dunia usaha sangat membutuhkan tenaga
kerja yang terampil, ya. Namun seringkali kesulitan menemukan kandidat karena itu skillnya yang skillnya yang kurang atau tidak ada. Ya, kemudian ini juga ada informasi bahwa banyak lowongan ya. Ada informasi dari Andi tadi ini, ada operator EXA, kemudian elektrikal, kemudian wheel loader juga, kemudian ya itu adalah menurut Bung Andi tadi itu adalah skill yang minimal harus dimiliki oleh tenaga kerja angkatan kerja di baru, dan itu adalah bisa menjadi diambil alih tugas dan tanggung jawabnya oleh BLK untuk mempersiapkan tenaga kerja orang baru ke depan, Bung Alil. Iya. Jadi kunci utamanya kapan ini, Om Milo? Komunikasi dan kolaborasi BLK harus aktif ini. Harus aktif ya. Iya. Syukur-syukur kalau ada yang mendengar nanti siapa yang diangkat di sana, kalau mudah-mudahan tidak ada perubahan. Kalau ada perubahan ya siapa yang ada di sana bisa diundang kita untuk diskusi, Bung Alil, untuk memikirkan, membantu kontribusi pikiran, dan insya Allah tidak usah berpikir kita ini harus dibayar atau apa, Bung Alil ya. Iya. Apalagi pikir, kecuali kalau jadi trainer ya harus dibayar. Jadi harus aktif menjalin kemitraan dengan dunia industri, dan dunia usaha yang tentunya perlu terbuka memberi masukan. Iya, serta ruang praktek seperti magang ini. Iya, baik, saudara Riga dimanapun Anda berada, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan besok kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Ya, besok ini terkait dengan apa, Om Milo, lagi ini? Ya, kita bahas besok peran civil society ya. Iya. Jadi saya kasih prolog sedikit, Bung Alil. Jadi civil society itu adalah bagian dari beberapa instrumen masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, pers, organisasi-organisasi masyarakat, organisasi masjid, perkumpulan-perkumpulan, itu adalah semua itu adalah civil society, LSM apalagi karena memang dia organisasi non pemerintah ya. Nah, bagaimana kolaborasi civil society ini bisa memberikan kontrol terhadap eksekutif, legislatif dan yudikatif terutama di daerah kita, sehingga harapan kita supaya kinerja bisa lebih baik lagi sesuai dengan harapan kita. Karena kalau misalnya katakanlah DPR tidak ada kontrol juga dari kita, tidak ada yang mengingatkan, kan tidak ada juga manfaatnya. Jadi memang harus berperan aktif, kita tidak bisa diam lagi, Bung Alil. Tapi untuk kepentingan yang lebih baik, untuk kepentingan baru tentunya, Bung Alil. Tidak ada interest pribadi di situ, Bung Alil. Iya. Ini ada komennya Ibu Lilis. Bentuk dulu lembaganya, Bang Ilo, supaya legalitas dalam RDP sudah membawa nama aliansi. Oke, betul, setuju. Kemudian, setelah besok kita live, Bung Alil, Ibu Lilis, mungkin kita sudah mengundang teman-teman untuk pertemuan beberapa orang, bisa perwakilan lembaga, bisa personal. Kita bikin berita acara, lalu kita buat notaris ya, kalau memang seperti itu, lapor ke Kesbank dan sebagainya, supaya memang ini koalisi masyarakat sipil baru ini menjadi organisasi yang resmi diakui oleh negara. Seperti itulah, kita ikuti semua persyaratan yang ada, dan kerja-kerja kita tidak frontal, memang betul-betul untuk melihat bagaimana ke depan daerah kita ini menjadi maju lebih sejahtera melalui peran-peran yang kita lakukan, Bung Alil. Oke, kita pamit dulu, Om Milo. Makasih banyak ini. Iya, Ibu Lilis, makasih banyak, Pak Malik, makasih. Iya, dan sampai jumpa besok di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.